Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap. Gimana? Lungsur, longsor kayak celananya Mardia. Pusing nggak? Pusing nggak? Bingung? Tinggalkan kripto, jangan main kripto, main randa aja ya, news. Santai, slow. Untuk orang-orang yang didengkot kayak saya main tahun 2015, yang main sudah satu siklus paling tidak ya, dari tahun 2021 sudah mengalami bear market ya, santai, aman, santai, waktunya masuk. Karena di jangka panjangnya kurang apa wong, akan halving BTC, akan penurunan suku bunga. Yang jelas nanti akhir kuartal ini bulan 4 akan terbang lagi menurut saya. Nanti baru dibanting Juni ya, pokoknya banting Mei, Juni, Juli, 3 bulan. Agustus akan terbang lagi ngaceng sampai akhir tahun, saatnya akumulasi. Oke, akan saya berikan tentang TA aja. Kalau berita ini lagi simpang siur, belakutakan, sontol konyol nggak karuan. Berita ABC kayak PA, ada CPI, CPU, kebus sapi, macam-macam. Saya akan bahas TA hari ini untuk siap-siap antisipasi ada kemungkinan akan longsor lagi kayak celana kendor itu. Kurang ajar betul ini. Nanti akan saya bahas PP. Wah mantep, BlackRock tuh betul, nanti ada datanya saya kasih tahu PP. Jadi nanti yang ngaceng dulu BTC turun 10%, PP paling 5%. Nanti BTC ngaceng 3 kali lipat, BTC bisa 15-20 kali lipat. Maksudnya PP nanti akan saya bahas jam 9. Ini saya bahas BTC dulu, oke ya, promosi dikit ya. Kalau yang pemula selalu saya ingatkan, hati-hati ya, merapat channel Mas Bro, akan saya didik, saya hajar, saya kasih tahu koin bagus, koin enggak, jelek, busuk, scam, belakutakan, koin yang bisa untuk invest long jangka panjang seperti Cardano, koin yang nanti akan scam, semua ada di belakang tim banyak yang akan memberi tahu edukasi. Sarannya masuk tombol gabung dulu ya, 4.000 perak per bulan sangat murah, yang lain nggak ada, ratusan ribu paling enggak. Itu pun hanya untuk supaya disebar sama YouTube biar nanti banyak yang terselamatkan yang belum tahu kripto ya. Habis itu nanti masuk tombol Telegram, ada di linknya di kolom komentar, gratis, nanti bisa banyak yang akan ngajari di situ ya. Jadi bermain sendiri sama dengan tim punya komunitas beda, ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih saran. Kalau sendirian alah berkutakan, kalau untung itu pas kebetulan setan saja ya. Langsung nggak pakai lama kita akan bahas mengenai BTC ini. Ini kemarin udah saya sampaikan, sebetulnya kita itu diuji kesabaran kok. Yang namanya indikator Ichimoku ini keramat ini. Dulu bikinnya itu dengan mistis kali ini. Nanti dengan Bimbo juga akan saya perpadukan. Jadi setiap kali ada pengguntingan ya, kita lihat di bawah dulu ya. Sebentar, ini di bawah ini kan pengguntingan ini, arah biru gunting, MA biru gunting merah ke arah atas, positif dan meyakinkan, akurat dan terbukti. Ngaceng ini gunting di bawah ini, ngacengnya nggak kira-kira nih, kayak punya aku dua itu ya, melengkung panjang tuh di situ langsung ceng. Nah ini terjadi ini di sini nih. Kemarin udah saya sampaikan, ini pengguntingan yang arah atas larinya akan ngaceng ke atas. Nah ini yang gunting dari atas menuju ke bawah, sama-sama biru gunting MA merah, akan ngesor begini. Nah ini di sini nih, kenyataannya ada di sini terjadi. Mbak Stea ini sampai belajar, ini akurat. Yang penting ada di daily ya, dan weekly, daily sama weekly. Nah ini sangat penting ini, arahnya BTC ini kemana itu, ini sangat menentukan. Ada dua arah. Karena ini gunting dari sini, gunting ke bawah dan arahnya ke bawah. Kalau pakai itu apa yang namanya RS ya atau apa kan nggak tahu tahanannya di mana support-supportnya. Beda kalau Fibonacci, nanti juga akan saya bahas nanti akan saya bahas dengan Fibonacci ya. Ini kan dia tertahan di support Ichimoku yang bawah ini. Ini tertahan di sini nih. Ini langsung ada candle panjang yang ngoler jelek buruk itu, yang bau itu ya. Ini kan langsung demand masuk, ini demand masuk, berarti ini langsung
kalau yang benar kuat nahan di sini, dia akan langsung ke atas ini, langsung akan ke atas ya. Tapi ada tapinya, makanya saya sangat jeli, sangat teliti dalam analisa ini. Itu kalau nggak ada ini yang merah ini sudah muncul merah, itu enaknya indikator awan Ichimoku ini support resistennya ada, MA-nya ada, ini betul-betul akurat, dan ini bisa meramalkan ke depan yang belum terjadi. Jadi satu-satunya yang paket lengkap ini, paket lengkap maksudnya dipotong nggak apa-apa, itu di sini ya. Saya mengedukasi apa adanya kok. Saya ingin punya misi mengedukasi, mendidik orang-orang baru itu main kripto tuh supaya ngerti. Jadi kalau pinter sama pinter kan dalam peperangan itu ibaratnya senjata sama senjata. Makanya kalau orang-orang yang baru itu merapat ke saya, maksudnya akan saya kasih tahu koin bagus sama enggak. Kalau kita ibaratnya perang, itu kita senjatanya harus jos dulu ya, senjatanya harus hebat. Paling tidak kalau kita pakai AK kayak yang otomatis segala macam baru berperang. Ya kalau Anda mau berperang kok senjatanya meleho, tumpul, ngampreh, ngelawer ya, lari boro-boro perawan Randa pun lari kok ke situ Mas Bro. Ya urusan saya sendiri kok. Jangan ngeres dong ceritanya, ini masalah perkriptoan kok. Larinya ke yang ular panjang itu gimana urusannya? Hihihi, kacau. Nih, menurut dari indikator Ichimoku yang sangat akurat ini, bahwa di sini biru MA-nya gunting ke bawah, arah bawah, artinya akan ngecrot ke bawah, udah positif akan turun sampai mungkin di harga 500-an sekian ya, di garis bawahi. Akan tetapi karena indikator awan Ichimoku itu punya ramalan yang akan datang, di sini sudah ada merah ya, yang harusnya tertahan di sini. Kalau ini belum muncul merah, tertahan di sini, kemudian dipastikan positif akan ke atas. Makanya harus belajar Ichimoku yang benar-benar ini pastikan ke atas. Dari sini akan kuat, ini tertahan, dan ini penurunan terakhir. Sampai di sini udah nggak akan turun lagi kalau andekan ini belum muncul yang merah. Karena ini sudah muncul yang merah, sudah bisa dibaca ke depannya, maka kita akan ada dua kemungkinan. Nggak mungkin jadi ke sana lagi, bahaya ini bisa akan terus ke bawah, karena ini sudah ada muncul yang merah. Kok muncul yang merah bikin ke bawah Mas Bro? Ini tak jelaskan, makanya dengerin, jangan skip-skip. Biasanya awan Ichimoku tuh kalau penurunan itu dia hijau ini, hijau turun, kemudian merah untuk naik. Ya ini kok sudah muncul merah, nggak mungkin kan ke sana terus dia akan terjun di merah. Yang terjadi kebalikannya, nanti terjun di yang biru akan naik di yang merah. Pin bukti ini terjun ini di yang biru, terjun ya, ini terjun, ini naik di mana? Areal yang merah, ini kan merah, awan merah itu untuk naik, terjun untuk di biru. Ya, sama detail sekali. Dan ini sama, ini nanti dulu ya, ini celana wardiah ke sini sih ganggu aja. Dan ini kesini nih, ini sebetulnya spot ini tuh kuat ini yang bener, spot ini kuat, akan ngaceng ke sana. Tapi saya jadi curiga, nggak jadi ke sana, tapi nanti akhirnya akan ngecrot ke bawah, karena ini sudah gunting biru, gunting merah, dan ini terjadi ada awan merah. Awan merah biasanya untuk naik ya. Kalau ini turun ke sini sampai sini, berarti akan di sini-sini. Nah ini nanti merah ini akan membentuk resisten yang tebal nih ke sini ya. Akhirnya nanti barang itu akan dosor ke sini, perkiraan itu sampai ya bisa 530-an ya, itu bisa terjadi 500-an 10, bisa jadi 510 juta, tapi ini prediksi. Dan nanti mulai akan terbang lagi ini di sini nih, ini kan ini awan merah untuk naik, awan merah itu untuk naik, ini nanti bisa ke sini terus ya, terbang lagi nanti ke sana, itu bisa nanti di bulan Maret Bro, Maret akan terbang ke sana. Memang prediksi saya kayak tahun 2021 itu memang
di bulan Maret sampai April mulai terbang. Saya masih ingat betul kok, waktu lebaran seminggu TP 33.000 metik tahun 2021 itu, pas lebaran lagi wisata-wisata saya di Suruk Sewu itu Sukoharjo sana, waduh metik naik ini, saya pantau, saya jual di situ. Itu pas bulan Mei itu, bulan April, pas bulan April. Nah ini nanti bisa terjadi, jadi nanti naiknya lagi itu udah mulai Maret, prediksi sesuai prediksi Maret, berarti nanti kuartal akhir 1 ya, tapi kan banyak yang molor mundur sampai bulan April, nanti bulan 4 baru akan terbang. Nah bulan 4 nanti terbang, bulan Mei dibanding lagi Mei, Juni, Juli, 3 bulan tuh harga dasar lagi, akumulasi lagi. Nanti setelah halving menjelang 1 tahun, berarti mulai Agustus, September sampai Desember itu bull market yang sesungguhnya akan di situ. Itu sesuai prediksi dan yang historinya seperti itu, tapi hanya prediksi ya, itu di situ ya. Ya penurunan sampai berapa Mas Bro harganya? Ya 500-an sekian gitu. Itu pun prediksi, kita lihat cek. Ini kan sudah dipastikan gunting ke bawah, arahnya akan turun. Sebetulnya bisa ke atas kalau ini nggak ada awan yang merah, karena awan yang merah ini untuk naik bukan untuk turun, berarti ini gagal ke sana, paling akan ke bawah dan nanti akan ke sini sampai Maret baru akan terbang melintasi awan yang merah. Itu biasanya kalau awan Ichimoku yang di weekly sama daily itu tepat. Nah ini turun nih di areal biru, yang hijau ya, masih hijau ini turun, naiknya di areal merah. Ini memang fakta ya. Kita lihat sekarang di weekly-nya, ngeri, ngelihat di weekly-nya ngeri. Tuh. Ya. Tuh kan, kondisinya tuh memang ini belum gunting tapi ngeri nih kalau nanti samping gunting. Ya, ngolar panjang begini nih, yang genteong itu, yang lato-lato, kurang ajar betul, turun lagi. Hajar. Nah, ini nanti penurunan bisa 570-an. Ini yang awal ya, tapi nanti kan ini kalau nggak kuat yang MA merah ini bisa ngosor lagi, glongsor ya. Udah kerjaannya kripto, glongsor ya, bukan Randa Perawan saja yang glongsor. Anda aja pin glongsor, saya juga pin glongsor sebetulnya, tapi yang diglongsorin kok nggak ada. Akhirnya telosor ya. Ngaco ning tawangono lintang yo ngayu, Mas Bro ngenteni tekomu. Santai aja, ngapain bahas kripto kok lagi turun gini, ketebak-ketebukan RP1 Binance ngaceng, ETF spot sang cinceng garansi siapkan, berkutakan sandal kenyot yang ditipu orang baru-baru, belum ngerti kripto, ATH aja nggak ngerti, koin ini micin atau blue chip nggak tahu, ini koin projectnya apa, anonim nggak tahu, dikasih begituan buru-buru jual karbo dia ya, ngentit uang istri masukin, besok saat sukses kaya raya, nggak taunya makin jengking kan. Itu terjadi kayak begitu ya. Santai aja, slow nyening tawangono lintang cahayu, medok. Kita bahas lagi dengan Pimbo, lanjutkan dengan Mbah Pimbo, kita cek dengan Mbah Pimbonya kalau nggak percaya ya. Oke, langsung hajar Fibonacci ya. Kalau lihat awan Ichimoku ngeri nih, ini saya double kok dengan Fibonacci-nya, sor ke bawah serot ya sampai titik bawah, nariknya dari atas kalau arahnya ke bawah ya, kalau arahnya ke atas ya nariknya dari bawah. Tuh sangat tepat kok, mau bilang apa. Lihat tuh, lihatin ya, nih lihat nih, Fibonacci sama awan Ichimoku MA ini hampir mirip sama ya, hampir sama. Ini yang merah ini yang namanya adalah MA. Kalau di Ichimoku maksudnya ini MA yang merah ini, tapi kalau di Fibonacci ini adalah 06.06 tuh di sini ya. Oret-oretan dulu, ini MA nya yang merah ini, MA Ichimoku hampir sama dengan di Fimbo 06, jadi sama-sama keramat antara Fimbo dan Ichimoku nih di sini. Jadi kalau ini nanti turun, ini enggak, tapi belum tentu ke bawah sampai ya. Kalau sampai ke bawah karena ini di pertengahan, maka akan terjadi di mana enggak akurat di Fibonacci-nya di 06, berarti harganya 565 ya, 565 itu kalau di
Pimbo 06. Ya, Pimbo 06 ini akan menahan di 568. Ya, tapi kalau Pimbo yang 06 nggak mampu nahan, akan jebol lagi ke bawah di 500-an, 510 jutaan. Di sini kalau nggak mampu loh, ya kalau nggak mampu akan ke sini. Tapi bisa saja ini paling di MA ini berarti harga 500 DMA, atau kita ambil yang Pimbonya 567 ini bisa ngecrot ke sini karena ini ketahan Pimbo dan ketahan Ichimoku MA nya, bisa akan terjadi ke sana ya. Jadi ada dua kemungkinan akan ke sini terjadi ke sana. Kalau yang pas tadi di awal Ichimoku kan memang ada yang bisa diprediksi ke arah ke depannya. Kalau untuk Pimbo kan nggak ada ya. Kalau kita buang Pimbonya, tuh lihat ya, itu kalau longsor sampai ke sini itu bahkan harganya bisa menyentuh 500-an ini ya. Tapi kalau tadi kan 565 itu kan karena dengan Pimbo. Jadi ada yang percaya Pimbo, ada yang percaya dengan apa namanya Ichimoku. Yang jelas yang penting April akan terbang, itu aja. Bagi yang long invest ya nggak usah mikir. Saya juga nggak ngajarin orang-orang untuk main red trading ya, biar saja. Jadi seperti itu. Ini juga sama kan yang kayak tadi, merah itu untuk naik, merah untuk naik, hijau untuk turun. Ini kalau hijaunya turun gini gimana ini? Juga kita lagi selingi kalau yang kurang mantep, kurang puas ya. Nih kita akan menggunakan Elliott ya. Nih Elliott, kita start dari sini. Satu naik kan, keduanya kan turun kalau Elliott gitu. Nah ini turun yang kedua itu nggak sampai yang ke bawah. Nah ketiganya kan biasanya kalau Elliott ini kan lebih tinggi. Ini udah sampai ini lebih tinggi tuh ya, ketiganya lebih tinggi. Nah ini salah ini kalau limanya di sini nih. Sebentar ya. Oh ini satu ini baru dua, baru tiga. Ini berarti untuk sini kemarin 4, baru 5. Ini udah bagus sekali nih, udah cocok, sangat cocok ini. Ini cocok sekali. Kalau kita melihat dari Elliott ya, ini akan begini. Nih ya, udah terjadi ini sebetulnya tepat ya. Kita belajar yang macam-macam indikator dari Ichimoku juga, Elliott juga, ditambah juga tadi Ichimoku, Pimbo sama Elliott ya. Ini di sini rapikan dulu sampai ini kenaikan di sini. Nah ini mencong minyong nggak masalah, sama adanya aja. Yang namanya Elliott itu startnya dari sini kosong, kemudian dia akan terbang pertama ke 1, 2 akan turun, dan penurunan di sini ini tidak akan menyentuh di bawahnya. Ini namanya baru perjalanan yang sempurna. 1, 2 akan turun, dan ketiganya itu akan lebih panjang daripada 2. Makanya ini yang ketiga ini ke sini lebih panjang, tinggi sekali. Dari sini harga 280, kemudian naik di harga 470. Ketika turun yang nomor 3-nya 380-an, langsung menjadi kemarin sampai 780-an, pokoknya hampir 780-an. Jadi ini udah bener ya, 01 naik, kedua turun, ketiga tuh lebih panjang, ini udah terjadi. Nah ini nanti penurunan yang keempat itu sampai berapa itu kita nggak ngerti ya, apakah Fibonacci-nya di 06 ataupun 05. Kalau 06 bisa nahan kemudian terbang, kalau 06 nggak bisa nahan berarti akan sampai 05. Secara Elliott itu
udah betul ini 1 2 3 4 3. Dan ini nanti ngacengnya kapan sampai di atas puncaknya tuh ya kan, tuh kebaca ini November Desember itu akan puncak bro. November Desember ya, ini yang bull trap yang terbang yang kedua mungkin nanti akan terjadi di April ini. April akan terjadi kenaikan, nanti ini turun lagi di sini, nanti baru April, karena ini ada di samping ini yang besar ya, 1 2 3 4 5 ini yang besar, ini di yang kecil-kecil ini ada lagi web yang 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 dipelajari. Jadi ada nanti bulan April ada kenaikan. Paham ya? Saya rasa untuk Mas Tia ini mungkin udah cukup, udah paham kondisi lagi turun gini. Saya rasa berita-berita juga nggak ada yang ini nyebelin semua ya, berita nyebelin semua, pokoknya nggak nyos lah, nggak jus. Mohon maaf ya Mas Bro ya, sembilan TA ini untuk memberikan semangat orang-orang yang pemula, harus ngerti, harus sabar merapat ke channel saya. Kalau yang udah didengkot saya udah nggak bingung, udah yang orang-orang lama udah paham, udah ngerti, udah tahu siklusnya puntang banting itu hal yang udah biasa ya. Saya rasa cukup ya. Mohon yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Semua ini hanya analisa ya, jadi saya nggak ngajak-ngajak untuk menjual aset ataupun membeli aset ataupun menjual. Semua risiko masing-masing. Saya hanya sebatas memberikan yang saya bisa, mudah-mudahan membantu orang-orang pemula. Memang sasaran orang pemula yang belum tahu kripto supaya tahu kripto, supaya nggak kena tipu, karena di dalam dunia kripto itu penuh dengan penipuan. Jadi yang nggak ngerti itu belajar di channel Mas Bro. Kalau yang nggak mau ya di channel lain juga banyak juga. Yang penting kalau yang belum tahu jangan asal-asal beli koin. Kalau bingung asal beli koin ya ambil yang top CMC, paling nggak BTC, ETH, BNB, Sol juga. Ini Sol hajar, kalau salah hajar Sol ini karena diakuisisi sama ETH, harganya lagi turun, itu akan terbangnya akan lebih cepat gitu loh. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Kiranya yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cukup sekian dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.